Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di video ini teman-teman kita mau lihat kebun belakang. Karena sudah lama kita tidak berkunjung di belakang dan katanya labunya sudah siap untuk dipanen. Nah, kita penasaran ya teman-teman, langsung aja yuk kita cus ke belakang. Mau lihat tanaman apa saja yang sudah siap untuk kita dipanen. Untuk dipanen gitu ya teman-teman, karena emang sudah lama ya kita nggak berkunjung-kunjung ke belakang karena kadang-kadang tuh sering hujan teman-teman, karena sudah beberapa hari, hampir 5 hari ya teman-teman, itu hujannya tuh hampir seharian semalam. Gerimis serang gitu ya teman-teman, dan ini tuh rumputnya tanahnya masih sangat basah sekali. Nah itu dia teman-teman, labunya di pojokan ini si bocilnya udah lebih mendahului, katanya dia penasaran mau panen labunya. Dan di sebelah kanan saya ini juga ada jagung yang sudah mulai berisi ya teman-teman, tapi belum bisa dipanen karena masih muda banget. Oke, langsung aja yuk teman-teman, penasaran kan labunya sudah tua atau besarnya seperti apa? Ikutin video ini sampai dengan selesai. Untuk teman-teman yang sudah selalu mensupport, menonton, dan mengkritik dan sarannya saya ucapkan terima kasih banyak. Nah ini dia teman-teman, labunya tuh ternyata sudah mulai besar banget. Ini sebagian tadi kemarin, sebagian ada yang dibungkus kresek, dan ini tuh kan, labunya itu jenisnya yang gimana ya teman-teman, kalau dimakan atau dimasak, dikukus itu, nggak ada manis-manisnya gitu teman-teman, agak sepong, makanya ini labunya akan kita panen semuanya. Dan setelah ini nanti, ini akan dimatikan teman-teman pohon labunya, dan akan diganti labu yang lebih bagus ya teman-teman, karena labu ini tuh kalau diolah itu rasanya kurang gimana gitu ya teman-teman. Kalau dikukus juga kurang kurang wow gitu ya teman-teman. Bukan kurang wow, kurang enak gitu ya teman-teman. Yang pernah saya ketahui itu yang namanya labu kalau dikukus aja itu udah manis. Ini dikukus dan diolah pun kayaknya masih kurang gimana gitu ya teman-teman. Makanya ini labunya nanti akan dimusnahkan, akan diganti yang lebih bagus. Dan ini dia teman-teman, labunya kita dapat 4 buah ya. Ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ternyata ini ya teman-teman, ini adalah pertama kali saya panen labu. Di batangnya, di tangkainya ini tuh banyak banget duri-durinya ya. Kalau dipegang itu durinya nancep semuanya. Karena memang baru pertama kali, jadi kita masih awam banget. Nah ini yang ukuran kecil cocok banget untuk di sayur ya. Oke teman-teman, setelah kita panen labu, rencananya saya mau bersihkan tanaman kacang ya, karena rumputnya sudah mulai tinggi. Dan ini bocilnya penasaran banget ya liatin buah labu, katanya mau diunjal, mau dibawa pulang sama dia. Nah ini dia teman-teman, jagung yang kita tanam pas bulan puasa kemarin ya, sudah mulai berbuah. Oke, langsung aja kita akan cabutin rumput. Ini tuh sebenarnya kondisinya tuh agak ini ya teman-teman, mendung-mendung, gerimis-gerimis gitu. Pokoknya hampir 5 hari itu nggak ada terangnya, dan ya udah sekarang kita akan bersihkan rumput-rumput karena mumpung hari ini terang gitu ya teman-teman. Terangnya pun masih ada gerimis kecil-kecil gitu ya teman-teman, dan ini tuh kacangnya sudah mulai tinggi dan juga rumputnya juga sudah mulai mengerubuni kacang ya teman-teman. Jadi antara kacang dan rumputnya itu hampir sama, takutnya nanti dimakan sama tikus lagi ya teman-teman. Nah mumpung masih semangat, ini akan kita bersihkan. Ini tuh tanahnya masih basah banget ya teman-teman, karena sepagi dan kemarinnya itu terus gerimis, belum ada panas sama sekali. Dan saya tuh seneng banget yang namanya cabutin rumput. Oke teman-teman, teman-teman bisa tonton video kita sampai selesai ya untuk mencabut rumputnya. Dan sebenarnya pun saat ini tuh gerimis ya teman-teman, cuacanya masih mendung. Ini tuh sebenarnya di sini rintik-rintik gitu ya teman-teman, gerimis-gerimis. Tapi karena gimana ya, mau ngapain lagi gitu ya teman-teman, dan juga kalau lagi apa namanya, rumputnya banyak dan semangatnya ini kayak panas, hujan pun kayak nggak menjadi halangan, nggak menjadi hambatan ya. Ini tuh masih semangat banget nyabutin rumput karena ini tanahnya sangat gembur sekali untuk dicabutin rumputnya.
Dan tanahnya ini teman-teman yang kita koret ini, yang kita bersihin rumputnya ini tanahnya tuh agak sedikit berpasir gitu ya teman-teman. Jadi tanah campur pasir-pasir gitu. Nah ini teman-teman kita ngoret rumput ini tuh masih gerimis-gerimis gitu ya. Lepas dah. Oke teman-teman, karena ngerumputnya ini sebenarnya aku masih semangat dan ini saya disuruh pulang karena posisinya tuh di sini udah gerimisnya udah mulai deres gitu ya. Jadi saya akhirin dulu untuk cabut rumputnya, dilanjut lain hari. Dan setelah itu teman-teman, saya lanjut ke labu yang kita panen tadi. Dan ternyata sebenarnya saya kemarin tuh dikasih labu teman-teman, dikasih labu, disuruh mengolah gitu ya. Tapi karena saya belum ada waktu, insya Allah hampir semingguan lebih ya, baru saya sempatkan untuk mengolah labunya. Jadi labu yang akan saya masak ini labu yang dikasih teman-teman, katanya mau kongsi ya. Jadi ini sebelah, sebagian saya masak, sebagian saya kasihkan ke yang ngasih ya teman-teman, katanya mau dimasak. Kalau masak satu bagian, satu utuhan kayak gini kayaknya terlalu kebanyakan dan mubazir banget ya teman-teman. Jadi nanti ini kita kasihkan yang setengahnya, setengahnya kita olah gitu ya teman-teman. Ini tuh labunya besar banget dan ya udah kita masak setengahnya. Jadi kalau dibersihin teman-teman nanti ini untuk apa beratnya ini per labunya itu hampir beratnya itu 3 sampai 4 kiloan ya. Wow, besar banget ya. Dan untuk isinya ini sebenarnya mentes-mentes banget ya, teman-teman. Ini labunya sudah tua. Hanya saja saya heran banget ya, teman-teman, nggak tahu kenapa labu di sini tuh nggak kayak labu yang pernah saya makan. Dia tuh labunya manis gitu ya. Kalau cuma dikukus saja tuh udah enak banget. Beda dengan labu yang ini. Labu ini tuh agak gimana ya? Kalau orang bilang tuh sepo gitu ya, nggak ada rasanya gitu ya, teman-teman. Jadi sampai-sampai orang tuh sama yang namanya labu ini udah ya udah masalah sana nggak mau udah masak kayak gitu ya teman-teman, kayak
kayak udah nggak mau gitu. Padahal kalau nggak ada ya ampun ya. Nah, di sini saya nyambi masak nasi, kemudian ini labunya kita fokus ya teman-teman. Rencananya mau saya bikin nagasari labu kuning gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya masaknya sampai malam hari ya teman-teman, karena memang sekaligus kita bikin konten channel sebelah gitu ya teman-teman. Jadi kenapa saya masaknya sampai malam-malam? Sebenarnya banyak saya jeda ya teman-teman, hanya saja ini saya gabungkan seakan-akan hanya full kita beraktivitas di sini ya teman-teman. Padahal ini saya jeda, saya beristirahat, saya sholat gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman aktivitas saya selain saya bikin channel di Keluargaku Bahagia. Jadi saya bikin konten di channel saya yang sebelah ya teman-teman. Jadi antara yang satu dan dua itu saling berkaitan gitu ya teman-teman. Jadi semua buahan yang saya punya itu saya usahakan bisa dijadikan konten semua dan bisa dijadikan cuan gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang selalu apa namanya bertanya-tanya kemana hasil panennya gitu ya. Yang paling sering hasil panenan saya sering olah sendiri gitu ya teman-teman, dijadikan konten gitu ya teman-teman. Jadi semua yang saya masak ini juga dijadikan dua konten gitu ya. Jadi bermanfaat atau menguntungkan dua-duanya gitu teman-teman. Nah ini dia olahan labu kuningnya mau saya pakai, mau saya gunakan atau mau saya bikin ini teman-teman apa namanya nagasari labu kuning tapi tanpa pisang teman-teman. Jadi ini olahan labu kuning yang minim budget atau bahan seadanya gitu ya teman-teman. Nah ini dia. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa kunjungi channel sebelah saya ya. Nah karena di sini tuh apa namanya sudah malam banget. Di sini apa namanya teman-teman? Saya bikinnya banyak jadi agak sampai malam banget ya. Karena dibikin apa konten jadi ya ibaratnya kalau bikin konten kayak gini tuh sama ya teman-teman kayak jualan gitu teman-teman. Jadi harus apa namanya? Gitu ya teman-teman. Saya susah ngomongnya. Jadi saya tuh memang dulu tuh jualan juga teman-teman, makanya bikin makanan tuh sering-sering malam kayak gini karena dulu sudah kenyang yang namanya bikin makanan sampai berlarut-larut malam dan bahkan nggak pernah waktu tidur hanya cuma 2 jam. Nah, ini dia teman-teman, saya ditemani sama si bocil sampai larut malam dan ini dia labu kuningnya sudah matang dan ini nanti akan kita istirahatkan dulu sampai semalaman biar nagasarinya tuh lebih padat, lebih kenyal gitu ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya nagasari labu kuning tapi tanpa pisang. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat berjuang dan makasih banyak sudah nonton, sudah kasih saran dan tipsnya. Oke, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.